sepenuhnya tentang itu semua. Tapi masa sekarang dibagi menjadi 4. Tauhid dibagi menjadi 4. Kenapa? Karena kebutuhan dan ada penyimpangan-penyimpangan kelompok di dalam masalah itu. Ada wujudiyah. Yang pertama adalah wujudiyah, yaitu wujudnya Allah, adanya Allah. Kemudian uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rububiyah, bahwasanya Allah Maha Pengatur, Allah memberi rizki seluruh alam ini, dari makhluk-makhluknya dan seluruh yang ada di alam ini. Kemudian asma dan sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 pembagian, adanya Allah, uluhiyah, cara beribadah kepada Allah hanya kepada Allah. Kemudian kita meyakini Allah Maha Pengatur, yaitu rububiyah. Kemudian asma wa sifat, yaitu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita kalau membahas masalah wujud di Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak ada orang-orang yang meyakini dia itu dilahirkan secara sendiri atau tidak ada yang menciptakannya. Maka disinilah ada kedudukan wujud di Allah, bahwasanya kita harus beriman dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau uluhiyah, kalau masalah uluhiyah, ibadah kepada Allah atau ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dibagi menjadi 2. Kita membahas masalah dasar akidah dulu. Kita membagi masalah 2, yaitu uluhiyah itu dibagi menjadi 2, yaitu qalbiyah dan badaniyah, yaitu tentang ibadah hati, yaitu keikhlasan, ibadah-ibadah hub kepada Allah, benci kepada yang membenci Allah, itu ibadah-ibadah masalah hati. Kemudian badaniyah, yaitu seluruh gerakan badan kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang terjerumus masalah uluhiyah, yaitu adalah masalah riya, dan juga dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahwasanya selain Allah bisa ada yang memberikan kebaikan kepada dia atau memberikan mudarat kepada dia. Nah, ini keyakinan inilah dia telah menghancurkan uluhiyahnya, yaitu qalbiyahnya dia, uluhiyah tentang ibadah hatinya dia, karena riya, atau dia meyakini ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kebaikan dan bisa memberikan keburukan. Kalau masalah badaniyah, ada orang yang menyimpang, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah ibadah, masalah badaniyah. Dia melakukan gerakan dia bukan karena Allah, tapi melakukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah rububiyah, pengaturan, kita harus meyakini bahwasanya Allah yang mengatur segala urusan Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Orang yang ada juga nggak percaya apa? Dia percaya dengan jimat. Pembahasan jimat ini panjang ya. Kalau mengalungkan Al-Quran bagaimana? Maka paling kuatnya yang mengalungkan Al-Quran itu adalah diharamkan juga jimat. Kenapa? Dia meyakini jimat ini bisa menolak bala dia atau melindungi dia dari keburukan. Kemudian ramalan, dia lebih meyakini ramalan-ramalan bintang. Banyak di antara kita, bahkan remaja masa kita sekarang, melihat ramalan-ramalan bintang. Oh, aku ini akhir bulan ini ramalannya ini. Dia lebih percaya dengan ramalan tersebut daripada pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah masuk ke dalam ranahnya dia kesyirikan, dalam ranahnya kesyirikan. Apakah kesyirikan itu melepaskan dia daripada keislaman? Maka ada tahapan-tahapannya untuk itu semua. Kemudian masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ya, meyakini dengan yang dikabarkan Allah melalui Al-Quran atau yang dikabarkan Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semuanya, tanpa tahrif, ya, tanpa tamsil dan ingkar. Tahrif itu banyak di antara kita yang mentahrif, mengubah, ya, mengubah makna asli, ya. Jadi pengubahan itu ada 3 tahapan, ada 3 macam pengubahan di dalam masalah asma wa sifat ini, khususnya di sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengubah lafaz misalnya, lafaz dengan lafaz, mengubah lafaz Allah, kallamallahu Musa, Allah berbicara atau berbincang dengan Musa taklima, benar-benar berbicara, tapi diubah Allahnya itu bukan dhamma tapi jadi fathah. Musa berbicara dengan Allah. Ini menjadikan dia telah mentahrif Al-Quran. Kemudian lafaz duna makna, yaitu dia mengubah lafaz tapi tidak mengubah makna. Alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah diganti dalam sholatnya dia bukan alhamdu tapi alhamdulillah. Ini biasanya banyak orang-orang yang salah di dalam masalah ini. Kemudian mengganti maknanya, yaitu salah satu yang sering mengganti makna itu adalah ketika Allah menjelaskan tentang kedua tangannya, maka diganti dengan kekuasaan tanpa ada dalil yang kuat mengiringinya. Makanya disinilah memang di dalam akidah ada perbedaan pendapat, yaitu ada usul, ada furu'. Tapi takutnya kalau kita membahas masalah furu', ya, kita terjerumus ke dalam hal itu. Kemudian kita membahas Allah turun ke langit dunia. Kalau kita mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana makhluknya turun ke langit, atau malaikat turun ke langit, bahkan kita turun ke bawah, maka kita sudah mentahyibnya, atau kita sudah menyamakan Allah, mentamfilnya, kita sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kesalahan kita, kebanyakan kita. Kenapa? Ketika mendengar Allah turun ke langit dunia, maka disinilah para ulama menakutkan kalau kita membahas kayak apa Allah, mentakjibkan lagi bagaimana Allah turun ke dunia, menyamakanlah dia dengan turunnya manusia, menyamakanlah dia turunnya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka disinilah dia sudah terjerumus ke dalam kerusakan di dalam akidahnya. Maka untuk pembahasan-pembahasan seperti ini, walaupun perbedaan pendapat di dalam sini ada mengatakan itu adalah pembahasan furu'. Kenapa? Karena tidak ditanya nanti pada saat mati, nggak ditanya pada saat mati. Tapi kita sebagai orang beriman, karena takut membahas masalah itu menjadikan kita ke dalam berpikiran yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka cukuplah di stop. Ya udah, imani tentang Allah tanpa mempertanyakan bagaimana, tanpa mengubah maknanya, tanpa menyamakan dengan makhluknya. Kita stop aja. Kalaupun ada orang yang mengatakan itu furu'iyah, nggak masalah kalau dia mengatakan seperti itu, karena memang ada ulama yang melakukan itu, membagi dua akidah tersebut. Tapi kalau bisa, ini ulun pribadi inginnya itu adalah kita jangan sampai masuk ke ranah sana. Takutnya kita malah terjerumus dan malah bertengkar nanti. Sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala membahas istawa 'alal ars, Allah berada di atas arsnya. Kemudian Allah dekat. Ini nanti pembahasan-pembahasan yang kita stop lah untuk membahas itu. Kita meyakinkan secara fitrah itu Allah di atas. Itu dasarnya adalah Allah di atas. Allah dekat, bagaimana caranya Allah dekat? Jangan sampai nanti salah mengartikan ketika Allah dekat. Allah bukan di depan, Allah bukan di belakang, Allah bukan di samping, Allah bukan di atas, bukan di bawah, Allah tidak di mana-mana.
nanti salah dalam pengertian itu. Kalau sampai dia masuk ke dalam ranah sana, berarti dia menghilangkan wujudiyah Allah. Ini jangan sampai kita masuk ke dalam ranah-ranah seperti itu. Cukup mengimani ketika Allah sudah menyampaikan Allah berada di atas langit. Sudah imani tanpa mempertanyakan di arsy-Nya. Oh, kalau masalahnya istawa, berarti bagaikan duduk di atas istana, duduk di atas singgasana, menyamakan Allah lagi dengan bentuk raja. Sudah cukup, stop, sudah nggak usah lagi membahas masalah itu. Allah istiwa, sudah. Istiwanya Allah tidak menyerupai seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Itu rumus dasarnya sudah. Tidak ada yang menyerupai dirinya. Sudah selesai. Allah tidak akan pernah menyerupai makhluknya, dan kita tidak tahu bagaimana cara Allah istiwa, bagaimana cara Allah dekat. Stop, sudah. Walaupun nanti ada membahas masalah itu, kalau bisa kita diam diri saja. Kenapa? Karena ini takut malah menjerumus ke dalam masalah ad-dhalal. Ya. Berapa menit lagi? Biar kalau mau ditanya 10 ya. Yaudah. Jadi ulun skip tentang iman dan kufur ya. Jadi ini baru pembahasan tingkat pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kalau ulun bisa menjawab, akan ulun jawab sekarang juga. Tapi kalau belum bisa, nanti adalah PR buat ulun, sehingga ulun mencari lagi biar kita dapat ilmu bersama. Kalau nggak ada, ulun teruskan. Nggak ada, ulun teruskan ya. Berarti kita teruskan ke masalah iman dan kufur. Masalah iman dan kufur. Iman adalah apa yang wajib melekat di dalam keyakinan yang bulat. Maksudnya adalah kalau kita memang mengimani, maka harus dengan konsekuensi perkataan, perbuatan, dan keyakinan kita memang menjuru ke sana, bulat ke sana. Jangan hanya meyakini tapi tidak melakukan. Jangan hanya melakukan atau berkata saja tapi tidak meyakini. Maka keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah qaulun wa fi'lun wal iqrar. Qaulun yaitu adalah perkataan, perbuatan, wal i'tiqad maksudnya ya. Perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Kalau salah satu itu hilang, maka itu bukan yang namanya dimaksudkan dengan iman. Kelompok Jahmiyah, ya, kelompok Jahmiyah itu hanya mengakui wujud Allah saja, yaitu sudah termasuk dengan yang namanya iman. Dia meyakini adanya Allah, itu sudah beriman. Itu kelompoknya Jahmiyah. Murji'ah meyakini dan mengucapkan syahadat saja. Dia meyakini dan bersyahadat, itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kelompok ketiga adalah Karamiyah. Mengucapkan syahadat saja sudah, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ahli sunnah, ya, maksud ahli sunnah itu adalah yang mengikuti Nabi SAW, yaitu adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinannya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman itu, yang paling kecilnya iman itu adalah menyingkirkan al-adha anit tariq, yaitu menyingkirkan duri-duri di jalan. Itu adalah salah satu perbuatan iman. Kalau qaulun yaitu bersyahadat, meyakini bersyahadat, perbuatan
itu salah satunya adalah paling kecilnya perbuatan tentang iman itu adalah menyingkirkan adza anitorik, yaitu menyingkirkan duri-duri atau yang mengganggu orang lain di jalan. Artinya perbuatan aja masuk iman. Ini ada dalil yang menjadikan perbuatan itu adalah masuk di dalam ranahnya keimanan. Kemudian keyakinan. Jangan sampai kita meyakini beriman kepada Allah itu hanya bersyahadat. Ketika bersyahadat, maka perbuatan dan keyakinan kita itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membatalkan keimanan itu adalah perkataan yang membatalkan perkataan. Dalam masalah keimanan kan ada 3 tadi, perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Merendahkan agama, mengejek Allah, Rasul, dan agama, berkata saya kafir, saya orang Nasrani. Dia berkata seperti itu membatalkan keimanan di dalam masalah perkataan. Apakah dia keluar dalam keislaman? Tunggu, dia mau mengatakan saya kafir ini karena terpaksakah atau dengan sukarela, dengan keikhlasan dia kan? Maka itu perlu dikasih tahu atau dicari tahu. Kalau dia dengan terpaksa melakukan itu, maka dia tidak termasuk dalam ranahnya pembatalan keimanan. Kemudian dalam masalah perbuatan jelas banyak di antara kita melihatlah menyembah berhala, ya, bersama orang kafir, memerangi orang Islam, malah dia itu membantu orang kafir karena dia mendapatkan embel-embel kenikmatan dunia, akhirnya membantu orang kafir tersebut untuk memerangi orang Islam, bahkan menghancurkan orang Islam atau dia memecah belah orang Islam. Jadi membantu orang kafir untuk memecah belah orang Islam, atau dia memasang salib di tubuhnya, mengubah lafaz dan makna Al-Quran. Dalam masalah ini adalah dia mengubah tanpa ada dalil. Bukan kalau dia mengubah lafaz itu sudah jelas. Kalau mengubah makna tanpa ada dalil ini perlu pembahasan. Dalam masalah keyakinan yang membatalkan keimanan adalah Allah 3 dari 1 atau thulutsus salasa. Yaitu adalah meyakini bahwasanya Allah 3 dari 1 atau yaitu thulutsus salasa, yang dia adalah ayah, ibu, dan anak. Kemudian mengatakan Allah itu zalim. Salah satu contohnya itu adalah mengatakan Allah zalim, Rasul itu adalah pendusta. Ini adalah membatalkan keyakinan-keyakinan kita tentang keimanan. Ya, kemudian yang paling bawah itu adalah orang nifak. Orang nifak menampakkan kesetiaannya, menampakkan keimanannya, tapi hatinya tidak meyakini. Makanya innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya paling rendah atau paling bawahnya, asfal itu paling bawah dari api neraka. Inilah menjadikan kita, apakah sekarang akidah kita ini memang benarkah kepada Allah atau tidak? Akidah kita ini memang sudah benarkah perbuatan, perkataan kita, keyakinan kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada pertanyaan. Saya sudah meyakini Allah, perkataan saya pun yakin dengan syahadat, tapi perbuatan saya kadang saya melakukan kemaksiatan. Maka ada dari al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Selama ranahnya di dalam perbuatan dia tidak menyekutukan Allah, hanya dalam ranah bermaksiat, Allah akan mengampuni itu semua. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik sedikit pun dan akan mengampuni dosa selain syirik selama kita berusaha untuk mengubah dan tidak melakukannya lagi. Terulang, kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu pasti ada kesalahan, bukannya manusia itu sempurna.
pastilah ada kesalahan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap harinya minimal adalah 70 kali untuk beristighfar. Kita yang belum diyakinkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, maka harusnya lebih daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah istighfar. Ya, ada yang ditanyakan? Ulun masuk ke takfir kah atau kita cukup di sini saja? Takfir masih panjang nih masalahnya. Kalau salah nanti ulun bahaya juga. Tinggal 1 menit ya. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, yaitu 1 pertanyaan. Kalau tidak ada, ulun tutup sudah. Ya, ulun tutup. Sebelum ulun tutup, semoga keimanan kita, semoga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar tauhid ahli sunnah wal jamaah, tauhid yang benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ikutilah aku, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Inilah yang dimaksud dengan yang namanya keimanan al-aqidah sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Semoga kita dalam lindungan Allah dan dimudahkan untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.